Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih kita perlu menabung. Nanti aku akan jabarin 5 alasan kenapa kita seharusnya menabung dan aku akan kembali lagi berinvestasi di deposito BPR by Komunal Elemen. Dan karena ini program nabung rutin terakhir pada tahun ini, nanti aku bakal top up saldoku sampai menyentuh angka 300 juta rupiah ya teman. Oke, sebelum mulai berinvestasi kita akan bahas dulu kenapa alasan kita perlu menabung. Seperti yang kamu lihat di sini, aku setiap bulan selalu menabung di deposito BPR by Komunal Elemen. Nah, sebenarnya ini ada 5 alasan utama. Yang pertama adalah membangun habits. Kemudian poin kedua ada menabung itu nggak perlu effort yang besar, tapi bisa sangat bermanfaat buat kita. Poin ketiga adalah dengan menabung kita punya likuiditas yang tinggi. Kemudian poin keempat, dengan kita memiliki tabungan, kita memiliki ketenangan dan rasa aman. Dan yang terakhir adalah menabung bisa menumbuhkan uang kita. Oke, kita bahas dulu poin yang pertama, yaitu habits ya, teman. Menabung itu sebenarnya bisa membangun kebiasaan yang baik, dan dengan ini kita juga jadi bisa membangun hubungan yang baik dengan uang ya, teman. Nah, menabung ini nggak hanya memiliki manfaat dari sisi keuangan, tapi nabung itu juga banyak mengajarkan nilai-nilai positif dalam hidup. Dengan kita membangun kebiasaan yang baik, dengan kita membangun kebiasaan menabung, kita akan terbiasa untuk selalu sabar. Kita akan jadi memahami bahwa untuk mencapai tujuan, kita harus melalui suatu proses atau fase untuk bisa mencapai apa yang ingin kita capai. Dengan kebiasaan untuk menabung ini, kita juga akan terbiasa untuk menjaga pola hidup kita agar lebih frugal living atau minimalis ya, teman. Kita jadi bisa membedakan dengan baik mana pengeluaran yang sifatnya keinginan atau pengeluaran yang memang sifatnya adalah kebutuhan. Jadi kita bisa lebih bijak dalam ngeset skala prioritas kita, kemudian kita kontrol keinginan kita tersebut ya, teman. Nah, dan kalau misalnya kita udah terbiasa untuk menabung, kita juga bisa membiasakan diri untuk terbebas dari hutang ya, teman. Aku pribadi juga sampai saat ini nggak pernah berhutang. Aku selalu fokus untuk sebagian besar penghasilanku, aku gunakan untuk menabung dan juga berinvestasi. Dengan kita melakukan itu dalam jangka panjang, cash flow keuangan kita akan jauh lebih positif ya, teman. Nah, di sini aku pengen ngutip salah satu quotes dari Warren Buffett, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell something you need." Kalau kamu membeli barang yang kamu nggak butuhkan, kamu suatu saat akan menjual barang-barang yang kamu perlukan ya, teman. Maka dari itu, kita benar-benar perlu tahu apa prioritas kita. Poin berikutnya adalah menabung nggak membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan kaum pekerja, di mana setiap hari waktunya dihabiskan untuk bekerja dan sangat dikit waktu yang untuk bisa dialokasikan untuk mempelajari lebih banyak tentang ilmu keuangan dan investasi, maka sebenarnya menabung itu bisa dijadikan sebagai pilihan utama untuk menyisihkan dana darurat ya, teman. Jadi di masa depan kalau kita butuh dana, kita bisa menggunakan dana darurat tersebut. Nah, menabung itu pada dasarnya nggak membutuhkan waktu yang banyak untuk kamu bisa menabung. Tapi, walaupun effort yang kamu lakukan kecil, pada nyatanya menabung itu banyak banget manfaatnya, teman. Dan dengan effort sekecil ini, kamu akan mendapatkan memperoleh banyak benefit ya, teman. Seperti yang aku tekankan di prinsip Pareto ini, atau Pareto Principle, di mana ini ada prinsip yang sering disebut dengan 80-20, di mana di sini poinnya adalah apapun yang ada di luar sana, sebenarnya 80%-nya itu hanya ditentukan oleh 20% hal yang kita lakukan. Nah, 20% hal yang kita lakukan, hal kecil yang kita lakukan itu menabung, tapi menabung itu manfaatnya bisa memberikan 80% ke hidup kita ya, teman. Inilah kenapa dari awal berkarir aku selalu membiasakan diriku untuk menabung sampai saat ini aku bisa berhasil membangun porto miliaran beberapa tahun dalam berkarir. Poin berikutnya, poin ketiga, ini juga merupakan salah satu poin yang penting apalagi untuk investor seperti gue, teman. Poinnya apa? Yaitu dengan kita menabung, kita memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya dana kita disimpan di tabungan atau kita terbiasa dengan menabung, kelebihannya adalah dana ini bisa dicairkan dengan sangat mudah sesuai dengan kebutuhan kita terhadap dana tersebut pada saat itu ya, teman. Tentunya dengan menabung ini bisa memberikan kita kemudahan dan kepastian dari sisi pencairan dananya. Berbeda dengan kalau misalnya kita berinvestasi yang sifatnya dikunci ya, teman. Dengan kita menabung ini, otomatis dana kita akan lebih fleksibel dan kita bisa terbuka dengan peluang-peluang yang ada di luar sana. Misal kalau misalnya suatu saat kamu udah terbiasa menabung, kamu udah memiliki stok
modal dana atau udah punya tabungan yang cukup oke. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat tiba-tiba ada kesempatan investasi yang sangat menarik, contohnya kalau misalnya ada peluang bisnis yang bisa kamu investasikan, atau contoh yang paling gampangnya lagi, kalau misalnya ada properti nih, propertinya kamu tahu nih harganya 1 miliar, kemudian properti ini karena penjualnya atau ownernya lagi butuh dana, mereka butuh uang cepat, akhirnya propertinya dibanderol dengan harga diskon, dijual cuma 700 juta, cuma 600 juta. Kalau misalnya kamu memiliki tabungan, otomatis kamu bisa langsung mencaplok properti tersebut. Kemudian kalau misalnya nanti kamu pengen menjual di harga market, itu juga kamu udah mendapatkan profit ya teman. Maka dari itu dengan kita menabung, kita punya tingkat likuiditas yang lebih tinggi dan tingkat likuiditas ini akan membuka kita terhadap peluang. Oke, poin berikutnya, poin yang keempat, yaitu menabung memberikan kita rasa aman ya teman. Kalau misalnya kita menabung di bank, otomatis ini kita memiliki rasa aman karena ini lebih ada kepastian di mana seluruh dana tabungan kita itu udah dijamin oleh pemerintah. Apalagi dalam konteks ini kita bisa dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan ya teman. Nah, seluruh bank di Indonesia ini wajib menjadi peserta penjamin simpanan dari LPS, dan LPS itu bisa menjamin simpanan nasabah di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank ya teman. Tapi ada syaratnya untuk bisa mendapatkan penjaminan LPS. Syaratnya adalah bunga yang ditawarkan oleh bank itu tidak melebihi batas bunga penjaminan yang telah ditentukan oleh LPS. Kamu bisa langsung cek di websitenya teman. Nah, dengan kita memiliki tabungan dan apalagi tabungan tersebut udah sifatnya dijamin, otomatis kita bisa memiliki ketenangan pikiran ya teman. Di sini sampai aku tulis true wealth, sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah uang, kekayaan sesungguhnya itu adalah keamanan atau ketenangan pikiran. Kalau misalnya pikiran kamu udah tenang, otomatis kamu menjalani hidup pun akan lebih enak. Kemudian kalau misal kamu bekerja, itu pun kamu bisa menjadi lebih produktif ya kan? Berbeda kalau misalnya kamu dipenuhi oleh rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, otomatis itu bisa juga mengganggu produktivitas kamu. Makanya di sini ini merupakan poin yang menurut aku pribadi itu penting banget. Itulah kenapa kita perlu menabung. Nah, berikutnya di sini yang terakhir adalah menabung cara mudah untuk menumbuhkan uang kita ya, men. Aku pengen ngutip salah satu quotes yang pernah aku baca dari buku Richest Man in Babylon. Ini termasuk 2 buku pertama yang aku baca. Setelah Rich Dad Poor Dad, aku baca buku ini dan ada satu kalimat yang benar-benar menampar aku. Kalimatnya adalah ini, every gold piece you save is a slave to work for you. Every copper it earns is its child that also can earn for you. If you will become wealthy, then what you save must earn, and its children must earn. That all may help to give to you the abundance you crave. Dimana di sini semua uang kita itu harus menghasilkan anak, kemudian anak dari uang kita itu harus menghasilkan anak lagi ya, men. Itulah kenapa dari dulu aku suka banget untuk menabung, kemudian berinvestasi dan menumbuhkan uang-uangku ya, men. Nah, sebenarnya saat ini udah banyak banget produk tabungan atau deposito yang menawarkan bunga yang tinggi dan juga kompetitif. Kalau misalnya dibandingkan dengan return produk-produk investasi rendah resiko lainnya. Bahkan return yang tinggi ini juga bisa menyaingi tingkat inflasi rata-rata saat ini ya, men. Sehingga ini bisa menjadi instrumen kita untuk memberikan keuntungan nilai uang di masa yang akan datang. Cuma ya tetap kamu perlu perhatiin apakah instrumen investasi yang kamu gunakan itu udah dijamin atau enggak. Dalam konteks ini, kalau kita berinvestasi di bank, pastikan itu masih dalam tingkat bunga penjaminan LPS. Supaya kamu lebih ada keamanan dan dana kamu bisa dijamin ya teman. Kalau misalnya nggak dijamin LPS, itu akan bisa menjadi sangat resiko, apalagi kalau nanti sampai banknya terlikuidasi. Nah, salah satu platform yang kamu bisa gunakan untuk membantu kamu menabung, itu adalah deposito BPR by Komunal ini ya teman. Seperti yang kamu lihat, di saat ini aku udah memiliki deposito berjalan sebanyak 258 juta, dan sesuai janjiku, aku akan top up sampai dengan 300 juta untuk video penutup program nabung rutin pada tahun 2024 ini ya, men. Cara investasinya gimana? Caranya kamu tinggal klik ke bagian peluang di sini. Seperti biasa aku bakal nyalain e-deposito. Nah, kalau udah di sini aku tinggal pilih mau investasi di BPR yang mana. Nah, berikutnya di sini aku pilih BPR Kirana Indonesia dan kemudian aku bakal masukin 42 juta supaya saldonya menjadi 300 juta rupiah, men. Sesuai janjiku tadi di awal sebagai penutup nabung rutin deposito BPR by Komunal di tahun 2024 ini. Kemudian di sini lagi ada promo, jadi aku manfaatkan
manfaatin aja gratis saldo e-wallet. Kalau udah, aku tinggal nyalain arrownya, kemudian aku pencet ajukan. Berikutnya seperti biasa, kita tinggal diminta untuk tanda tangan dokumen dan kita taruh tanda tangan kita di tempat yang sesuai. Nah, kemudian kita tinggal masukin OTP dan kita konfirmasi ya, teman. Berikutnya kita tinggal diminta untuk melakukan pembayaran. Nah, berikutnya di sini payment submitted. Aku udah beres melakukan pembayaran, kita tinggal back ke aplikasi Deposito BPR by Komunal. Kita tinggal pencet refresh, kemudian di sini ada notifikasi. Terima kasih udah melakukan deposito. Nah, kita tinggal tunggu berapa saat sampai saldo kita udah diupdate ya, men. Nah, setelah menunggu beberapa menit, sekarang saldoku udah diupdate. Sekarang udah menjadi 300 juta rupiah, men. Nah, kenapa aku percaya dan suka banget berinvestasi di Deposito BPR by Komunal ini? Yang pertama, aplikasi ini menurut aku menarik banget karena dengan adanya satu aplikasi ini aja, ini udah terdapat produk Deposito BPR di lebih dari 370 mitra BPR yang terseleksi di Indonesia, men. Jadi kamu nggak perlu ribet-ribet untuk datengin satu-satu bank BPR-nya, kemudian buka depositonya. Kamu bisa semudah langsung akses lewat Deposito BPR by Komunal ini. Nah, kemudian yang kedua yang aku suka lagi adalah menurut aku pribadi, return yang kita dapatkan lumayan oke, dimana kita bisa milih BPR dengan bunga hingga maksimum 6,75% per tahun ya, men. Dan angka itu adalah angka yang masih masuk dalam tingkat penjaminan LPS, sehingga dana kita bakal dijamin oleh LPS. Cuma kamu perlu ingat, ini jaminannya adalah 2 miliar per nasabah per bank ya, men. Dengan adanya banyak opsi BPR dalam satu aplikasi seperti di Deposito BPR by Komunal ini, kamu bisa milih beragam produk deposito BPR dari semua yang tersedia. Kamu bisa sesuaiin aja sama preferensi yang kamu inginkan ya, men. Contohnya kalau misalnya kamu pengen BPR yang lokasinya dekat dengan tempat kamu domisili, atau misal kamu pengen pilih BPR dengan bunga atau return yang paling tinggi, atau misal kamu pengen pilih BPR dan pilih produk depositonya yang jangka waktunya itu bisa kamu sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Misal kamu butuh dananya 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 3 bulan lagi, kamu bisa sesuaiin tenornya sesuai dengan tujuan keuangan kamu itu. Kemudian yang paling menariknya lagi, investasi di sini nggak perlu modal besar, kamu bahkan bisa mulai dengan 1 juta rupiah, men. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi di Deposito BPR by Komunal ini, kamu bisa menggunakan kode referralku yaitu Habit supaya kamu dapat bonus. Bonusnya itu 100.000 untuk minimal penempatan dana sebanyak 1 juta rupiah, men. Buat teman-teman yang masih belum tahu download aplikasi di mana, pastikan kamu downloadnya di Google Play Store ataupun App Store kalau misalnya kamu menggunakan iPhone ya, men. Nah, jadi itu ya, men, alasan aku menabung rutin di Deposito BPR by Komunal ini. Bagi teman-teman yang berinvestasi di sini, kamu juga boleh tulis kolom komentar, kamu tulis gimana pengalaman investasi kamu di Deposito BPR by Komunal. Supaya ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lainnya yang baru pengen mulai berinvestasi. Kemudian bagi teman-teman yang pengen lihat perjalanan investasiku sampai portofolionya menyentuh 300 juta, kamu juga boleh cek playlist Deposito BPR by Komunal yang ada di channel Investor Habit ini. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!